Tema homili saya sore ini tentang puasa dan pantang. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masa Prapaskah selalu ditandai dan diawali dengan hari puasa dan pantang. Hari Rabu Abu seperti hari ini identik dengan hari puasa dan pantang. Berkaitan dengan hari puasa, hukum gereja menyebutkan bahwa dalam masa Prapaskah yang berlangsung selama 40 hari, tidak terhitung hari Minggu, hanya ada 2 hari yang disebut hari puasa, yakni hari Rabu Abu dan hari Jumat Agung. Jadi dilihat dari segi hari puasa Katolik tidaklah berat. Hanya 2 hari. Itu pun setiap hari boleh makan. Seperti biasa, hanya makan kenyang 1 kali di hari puasa. Gimana Bapak Ibu sekalian, dari pagi sampai sore ini sudah makan kenyang apa belum? Nah, kalau sudah makan kenyang, jatah nanti ya makannya sedikit saja. Ya. Tapi kalau tadi pagi dan siang belum makan kenyang, nanti makan malam boleh makan kenyang. Ya, jadi makan kenyang hanya 1 kali di hari puasa. Dan lagi yang wajib berpuasa pun juga terbatas, yakni yang sudah berusia 18 tahun sampai awal usia 60 tahun. Jadi Bapak Ibu, Opa Oma yang usianya sudah di atas 60 tahun bebas. Ya, bebas itu artinya boleh tidak puasa. Boleh makan kenyang 3 kali sehari. Ya, pagi kenyang, siang kenyang, nanti malam juga makan kenyang, boleh. Ya, karena tidak wajib. Tapi seandainya mau ikut puasa, monggo. Silahkan. Itu yang namanya keutamaan. Tidak diwajibkan, tetapi dilakukan. Karena suatu pilihan pribadi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengenai puasa, hari ini Yesus ingatkan kepada kita semua bahwa tidak ada pengawasan yang lebih tajam daripada pengawasan Bapa yang ada di tempat yang tersembunyi, yang melihat yang tersembunyi. Seperti yang dikatakan dalam kitab pertama Samuel, bab 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah.
Manusia melihat yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Ini bedanya. Kalau manusia itu hanya melihat yang di depan mata, sing ketok moto, yang kelihatan dari sudut pandang mata kita, yang lahiriah, yang fisik. Tetapi Allah bisa melihat sampai kedalaman hati. Itulah sebabnya mengenai puasa, Yesus ingatkan jangan pamer. Berpenampilan sedemikian rupa supaya orang lihat bahwa kita sedang berpuasa. Yesus mau kalau kita melakukan puasa biasa-biasa saja. Tidak usah ekstra di luar kebiasaan. Mengapa? Karena Bapa yang ada di tempat yang tersembunyi melihat yang tersembunyi. Enggak perlu ditunjukkan, enggak perlu dipamerkan, enggak perlu demonstrasi. Allah melihat hati kita masing-masing. Oleh karena itu, mengenai puasa, mengenai sedekah, mengenai berdoa, Yesus katakan supaya semua itu dilakukan secara tersembunyi. Tidak perlu pamer, tidak perlu orang lihat dan kemudian memberikan pujian. Kamu soleh banget, doamu kusuk banget, enggak seperti biasanya, dan sebagainya. Bapa yang ada di tempat yang tersembunyi melihat hati, melihat yang tersembunyi. Maka yang dibutuhkan dari setiap kita adalah kejujuran. Bahwa saya ini lemah, bahwa saya ini rapuh, bahwa saya ini orang berdosa, bahwa saya ini membutuhkan belas kasih Tuhan, Allah yang penuh kerahiman. Maka saudara-saudari, dalam refren Mazmur tanggapan tadi kita menyanyikan, kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Oleh karena itu pada masa Prapaskah ini yang penting adalah membangun, ya, membangun diri, menjadi kaum peziarah pengharapan, menjadi kaum peziarah yang selalu menaruh pengharapan kepada Allah yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah lelah mengampuni dosa kita umatnya. Inilah yang diperlukan dari setiap kita. Menaruh pengharapan kepada Allah yang ada di tempat yang tersembunyi, namun mampu melihat yang tersembunyi yang ada dalam hati kita, termasuk kelemahan, kesalahan, dan dosa kita. Maka yang dibutuhkan adalah pengakuan dengan rendah hati. Maka masa Prapaskah adalah masa pertobatan, masa membarui diri dan mengakui bahwa saya orang berdosa membutuhkan kerahiman Allah. Maka di minggu-minggu terakhir masa Prapaskah,
selalu diberi kesempatan kepada umat untuk mengaku dosa. Di bulan April nanti, dalam 1 minggu, umat diberi 4 hari berturut-turut, hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat sebelum Pekan Suci, sebagai hari-hari untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah yang melihat yang tersembunyi. Dosa-dosa yang kita sembunyikan, Ia tahu. Maka yang dibutuhkan satu, pengakuan dengan jujur dan rendah hati. Yang kedua, tentang pantang. Gereja mengatur bahwa berkaitan dengan pantang, yang boleh, yang wajib berpantang adalah umat beriman yang usianya 14 tahun ke atas, tak terbatas. Ya, jadi mulai usia 14 tahun ke atas tak terbatas. Maka Bapak Ibu, para opa oma yang sudah masuk kategori lansia di atas 60 tahun, termasuk yang wajib berpantang, kecuali kalau karena ada sakit penyakit sehingga boleh tidak berpantang. Berpantang artinya secara keluarga, secara komunitas, atau secara perorangan boleh memilih satu atau lebih yang dianjurkan oleh gereja. Ya, pertama, pantang garam. Ya. Jadi pantang berlaku mulai Rabu Abu dan setiap Jumat selama masa Prapaskah. Selain pantang garam, bisa juga pantang jajan. Ya, kalau setiap hari jajan, kalau setiap hari GoFood, ya, hari ini dan setiap Jumat masak sendiri. Ya. Bisa juga pantang daging. Kalau setiap hari menunya daging, ya, silakan hari ini dan setiap Jumat free, ya, tidak makan daging. Atau pantang merokok untuk bapak-bapak dan sebagian ibu, ya, sebagian ibu yang punya kebiasaan merokok, ya, boleh pantang merokok. Kalau setiap hari main game, ya, silakan pantang main game di Rabu Abu dan setiap Jumat selama masa Prapaskah sampai Jumat Agung nanti. Itu jenis-jenis yang dianjurkan oleh gereja. Jika tidak memilih salah satu dari 4 tadi, boleh memilih pantang yang lain yang selama ini dilakukan. Misalnya pantang marah. Kalau tiap hari marah atau sering kali marah, ya, silakan pantang marah. Anak-anak kalau selama ini malas belajar, silakan pantang malas. Ya, hari ini rajin belajar dan setiap Jumat rajin belajar. Ya. Atau mungkin juga malas berdoa. Nah, pantang malas. Hari ini rajin berdoa. Tapi Yesus ajarkan kalau berdoa enggak usah pamer. Ya, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang ada di surga.
yang ada di tempat yang tersembunyi, yang melihat bahwa di kamar yang tertutup pun Bapa tahu dan Bapa akan memberikan balasan atas umatnya yang rajin berdoa dan berdoa dengan tulus. Kalau kita atau mungkin ada yang biasa komplain terus, boleh pantang komplain. Ya, komplain banjir di mana-mana. Ya, komplain autogate misalnya, ya. Boleh pantang komplain. Ya. Sehingga hati menjadi makin hari makin sejuk, bukan kemrungsung dalam bahasa Jawa. Artinya hati ini tidak ada damai, tidak ada kegembiraan, tidak ada sukacita, karena selalu melihat ketidakberesan orang. Nah, lewat masa Prapaskah kita mau mengatur hati sedemikian rupa, sehingga sungguh-sungguh mengalami apa yang disebut dengan masa penuh rahmat. Benar-benar di masa Prapaskah ini mengalami banyak rahmat karena menata hati, membarui hati, lebih membuka diri di hadapan Allah yang penuh kerahiman, dan kita pun juga dianugerahi kerahiman, belas kasih dan damai yang dari Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat memasuki masa Prapaskah yang hari ini kita awali dengan hari puasa dan pantang.